Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Alfiah. Kali ini kita akan membahas soal akuntansi secara bersama-sama. Nanti soalnya kita bahas ke dalam 7 siklus, yaitu jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Pada tanggal 1 Juli, Sabrina menanamkan kas sejumlah 28 juta untuk pendanaan awal KJA Sabrina. Pada tanggal 1 Juli, KJA Sabrina membeli peralatan kantor berupa meja, kursi, dan lemari arsip. Jumlah biaya perolehan semua peralatan itu secara keseluruhan adalah 20 juta. KJA Sabrina membayar tunai 6 juta, sedangkan sisanya kredit. Pada tanggal 3 Juli, KJA Sabrina membeli alat tulis kantor atau perlengkapan secara kredit yang diperkirakan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kantor selama 2 bulan. Biaya perolehan alat tulis kantor itu adalah 1.600.000. Pada tanggal 5 Juli, KJA Sabrina membeli polis asuransi untuk jangka waktu cakupan 1 tahun. Biaya perolehan polis asuransi itu adalah 3.600.000 terhitung sejak tanggal 1 Juli. Pada tanggal 12 Juli, KJA Sabrina menerbitkan faktur tagihan senilai 7.600.000 kepada klien untuk jasa pembukuan yang telah diselesaikan. Pada tanggal 18 Juli, KJA Sabrina melakukan pembayaran kas kepada pemasok 2 juta terkait pengadaan peralatan kantor dan 800.000 terkait alat tulis kantor. Pada tanggal 20 Juli, KJA Sabrina mengeluarkan kas jumlah 3.200.000 untuk pembayaran gaji staf. Pada tanggal 21 Juli, KJA Sabrina menerima pembayaran kas jumlah 2.800.000 dari klien terkait faktur yang terbit tanggal 12 Juli. Pada tanggal 25 Juli, KJA Sabrina menerbitkan faktur tagihan senilai 3 juta kepada klien untuk jasa pembukuan yang telah diselesaikan. Pada tanggal 31 Juli, KJA Sabrina mengeluarkan kas jumlah 800.000 untuk pembayaran biaya transportasi. Pada tanggal 31 Juli, Sabrina sebagai pemilik menarik tunai kas dari bisnisnya sejumlah 1.200.000 untuk digunakan secara pribadi. Jurnal pertama ada jurnal umum. Jadi pada tanggal 1 Juli, kas 28 juta berada di debit, modal pemilik 28 juta berada di kredit. Pada tanggal 1 Juli, peralatan kantor berada di debit 20 juta, kas bertambah 6 juta di kredit, utang usaha 14 juta di kredit. 3 Juli, alat tulis kantor 1.600.000 di debit, utang usaha kredit 1.600.000. 5 Juli, asuransi dibayar di muka 3.600.000 di debit, kas 3.600.000 di kredit. 12 Juli, piutang usaha 7.600.000 di debit, pendapatan honorarium 7.600.000 di kredit. 18 Juli, utang usaha 2.800.000 debit 2.800.000, kas di debit 2.800.000. Lalu ada buku besar. Buku besar itu apa sih? Buku besar adalah yang berisi akun untuk pencatatan transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban. Gak apa-apa, kok dipotong. Buku Besar apa sih? Buku besar itu apa sih? Buku besar adalah yang berisi akun untuk pencatatan transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Di sini ada pengelompokan buku besar. Ada kas, piutang usaha, alat tulis kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor,
Di sini ada pengelompokan buku besar. Ada kas, piutang usaha, alat tulis kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, utang usaha, modal pemilik, dividen, pendapatan honorarium, beban transportasi, beban gaji, dan upah. Jika di jurnal umum masuk ke debit, yang ditulis debit, ya debit. Kalau kredit, ditulis kredit. Lalu menuju ke neraca saldo. Neraca saldo sendiri adalah rekapan dari beberapa akun dalam buku besar. Dari itu kita lihat dari saldo akhirnya dari sesuai yang kita tulis di penggolongan buku besar tadi. Nama akun kas 13.200.000 di debit, piutang 7.800.000, alat tulis kantor 1.600.000, asuransi dibayar di muka 3.600.000, dan seterusnya. Jumlahnya ada 51.400.000. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Dari soal yang saya tampilkan di awal, ada soal yang masuk ke dalam transaksi jurnal penyesuaian atau tidak. Ada piutang usaha, pendapatan honorarium, akumulasi penyusutan, peralatan kantor, beban penyusutan, asuransi dibayar di muka, beban asuransi, alat tulis kantor, beban alat tulis kantor, utang gaji dan upah, beban gaji dan upah. Lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Laporan laba rugi. Akun apa aja sih yang ditulis dalam laba rugi? Yang ditulis hanya beban dan pendapatan dari total bebannya sebesar pendapatannya sebesar 6.100.000. Total beban 7.100.000 dan laba bersih 6.100.000. Berarti mengalami laba. Laporan perubahan ekuitas untuk bulan berakhir tanggal 31 Juli. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal bisa diartikan sebagai laporan menunjukkan adanya perubahan modal dari awal sampai akhir. Yang perlu diperhitungkan antara lain besarnya modal awal periode, prive pengambilan pribadi, pemilik, adanya laba rugi dalam periode yang sama. Dan yang terakhir ada laporan neraca. Dan
Dan laporan neraca keuangan sendiri bertujuan untuk menunjukkan besarnya posisi keuangan. Laporan neraca sendiri terbagi menjadi dua bagian, aktiva aset dan pasiva kewajiban plus ekuitas atau modal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dividen lalu Kurang merekam beb. Mau mari no. duit deh. Iya. Bala. Coba mana? Apa mau tak pateni? Duh, ini ya Allah.